Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Ayu Endira dari kelas 11 MIPA 1. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai karya ilmiah sebagai berikut ini. Yang pertama, pengertian karya ilmiah. Apa sih pengertian karya ilmiah tuh? Karya ilmiah adalah tulisan yang mengungkapkan suatu masalah, pengamatan, tinjauan, dan penelitian menurut metode ilmiah yang isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kedua, karakteristik karya ilmiah. Karya ilmiah juga memiliki karakteristik untuk membedakan karya tulis yang lainnya. Sebelum kita menulis karya ilmiah, kita harus lebih dahulu memahami karakteristik. Karya ilmiah terbagi menjadi 3 karakteristik. Yang pertama, karya ilmiah merupakan hasil kajian literatur atau laporan pengamatan dari penelitian. Yang kedua, karya ilmiah menampilkan pemahaman penulis terhadap permasalahan yang dibahas. Yang ketiga, karya ilmiah menampilkan kemampuan meramu berbagai sumber informasi ke dalam sebagai karya tulis yang utuh. Ya, ciri-ciri. Karya ilmiah juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, logis. Logis, semua keterangan yang disajikan dalam karya ilmiah dapat diterima akal. Yang kedua, sistematis. Semua yang dikemukakan dalam karya disusun secara urutan yang menunjukkan kesinambungan. Yang ketiga, objektif. Keterangan yang disajikan menurut apa adanya, tidak memihak, tidak berdasarkan perasaan penulis. Yang keempat, tuntas. Masalah-masalah yang dimunculkan dalam karya ilmiah dikupas secara terperinci dan lengkap. Yang kelima, kebenaran dapat diuji. Yang keenam, berlaku umum. Kesimpulan berlaku bagi semua populasi. Yang ketujuh, bahasa yang digunakan dan tata tulis memiliki kebakuan sesuai dengan kaidah bahasa. 4. Jenis-jenis karya ilmiah. Karya ilmiah memiliki 6 jenis. Yang pertama, makalah. Makalah adalah karya ilmiah yang menyajikan sebuah permasalahan dengan penyelesaian mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. 2. Laporan penelitian. Laporan penelitian merupakan sajian tertulis hasil penelitian yang telah dilakukan. Yang ketiga, tesis. Tesis adalah karya ilmiah hasil penelitian mandiri yang menjadi syarat untuk memperoleh gelar S2. Yang ketiga, skripsi. Yang keempat, skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah hasil penelitian mandiri yang menjadi syarat untuk memperoleh gelar S1. Yang kelima, jurnal. Jurnal merupakan karya ilmiah hasil penelitian yang diterbitkan atau dipublikasikan. Yang keenam, disertasi. Disertasi merupakan karya ilmiah hasil penelitian mandiri untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar doktor S3. Informasi penting. Yang pertama, apa? Wow. Untuk mengetahui masalah atau objek yang dikaji. Yang kedua, di mana? Where. Untuk mengetahui tempat atau ruangan lingkup. Yang ketiga, kapan? When. Untuk mengetahui waktu dilakukan peneliti. Yang keempat, siapa? Wow, terkait dengan tujuan peneliti, biasanya suatu kelompok atau organisasi. Yang kelima, mengapa? Why, untuk mengetahui alasan penulis untuk menulis karya ilmiah. Yang keenam, bagaimana? How, terkait cara kerja. Selanjutnya, tujuan. Tujuan terbagi menjadi 4. Yang pertama, sebagai wahana melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah, hasil sistematis dan metodologis. Yang kedua, sebagai wahana transformasi pengetahuan antara sekolah,
dan masyarakat. Yang ketiga, sebagai motivasi untuk menjadi produsen, bukan hanya konsumen. Yang keempat, sebagai ajang melatih keterampilan dasar melakukan peneliti. Selanjutnya, esensi. Yang pertama, menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang kedua, melatih mengintegrasikan hasil bacaan dengan gagasan sendiri. Yang ketiga, mengembangkan pemikiran menjadi lebih matang. Yang keempat, mengakrabkan penulis dengan kegiatan perpustakaan seperti katalog dan buku yang diperlukan. Yang kelima, meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta dan data secara jelas dan sistematis. Yang keenam, menyumbang perluasan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Yang terakhir, sebagai bahan acuan atau peneliti pendahuluan untuk peneliti selanjutnya. Saat menyajikan karya ilmiah, seorang penulis harus memiliki sikap-sikap ilmiah. Penentuan informasi. Karya ilmiah dipublikasi kepada masyarakat. Tujuan karya ilmiah sebagai tempat pengungkapan pemikiran yang dapat disampaikan dalam forum diskusi. Setelah pembicara menyampaikan isi karya ilmiah, peserta diskusi akan melakukan sesi tanya jawab untuk memberikan pertanyaan, sanggahan, kritikan, atau saran. Selanjutnya, sistematika dan kebahasaan. Yang pertama, bentuk populer. Bahasa populer yaitu bahasa tidak baku yang mudah dipahami oleh masyarakat. Karya tulis ilmiah menggunakan bentuk, isi, dan bahasa dan sesuai kaidah, namun penyajian singkat dan menggunakan bahasa santai. Karya ilmiah bentuk populer berisi tentang ilmu pengetahuan mengenai kehidupan sehari-hari dengan teknik penyajian yang santai, terdiri atas bagian awal, inti, dan bagian penutup. Yang kedua, semi formal, terbagi menjadi 7. Yang pertama, halaman judul. Yang kedua, kata pengantar. Yang ketiga, daftar isi. Yang keempat, pendahuluan. Yang kelima, pembahasan. Yang keenam, kesimpulan. Yang ketujuh, daftar pustaka. Unsur-unsur karya ilmiah terbagi menjadi 8. Yang pertama, topik pembahasan karya ilmiah. Yang kedua, judul karya ilmiah. Yang ketiga, pendahuluan atau latar belakang, identifikasi, perumusan, tujuan, manfaat. Yang keempat, tinjauan pustaka. Yang kelima, metodologi penelitian atau deskriptif, eksperimen, penelitian kelas. Yang keenam, pembahasan. Yang ketujuh, simpulan. Yang kedelapan, daftar pustaka. Selanjutnya, pengungkapan informasi. Yang pertama, pendahuluan. Menguraikan masalah yang akan dibahas. Penulis meliputi latar belakang, perumusan, prosedur, pemecahan masalah. Yang kedua, pembahasan. Uraian hasil kajian penulis berdasarkan rumusan masalah dan dapat menyertakan argumen ahli. Yang ketiga, simpul, makna hasil pembahasan. Bagian akhir makalah harus dilengkapi sumber acuan. Sumber acuan adalah sejumlah sumber yang digunakan dalam penulisan makalah, dapat berupa buku, majalah, dan jurnal, dan lain-lain. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun karya ilmiah. Yang pertama, menentukan tema dan topik. Kita harus menentukan tema yang berkaitan dengan karya ilmiah dan menentukan topik secara semenarik mungkin dan aktual. Yang kedua, membatasi topik. Kita harus sewajarnya memberikan topik dalam karya ilmiah tersebut. Yang ketiga, menentukan masalah dan tujuan. Kita harus mencari dan menentukan masalah yang ada di dalam karya ilmiah tersebut dan tujuan apa sih yang ada di dalam karya ilmiah tersebut. Yang keempat, mendaftar
menyampaikan gagasan yang akan dikembangkan berdasarkan tema dan topik yang dipilih. Yang kelima, menyusun kerangka. Yang tersebut pendahuluan, pembahasan, dan penutupan. Yang keenam, mengumpulkan bahan. Kita harus mengumpulkan bahan-bahan tersebut untuk menjadikan karya ilmiah tersebut. Yang terakhir, mengembangkan kerangka karangan menjadi lengkap. Dari saya, terima kasih dan mohon maaf jika banyak kesalahan kata-kata.